بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk teman-teman sebab lemah iman yang ke-19 masalah perbuatan dosa khulwah. Apa itu khulwah? Berbuat dosa dalam keadaan sendiri. Jadi kita renungi begini. Hadis Nabi SAW ada begini bunyinya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bayda'a fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Artinya, sungguh aku, kata Nabi SAW, mengetahui bahwa sebagian di antara umatku akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung Tihama yang putih. Gunung-gunung yang sangat besar. Lalu Allah menjadikan kebaikan mereka seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Jadi tidak diterima sama Allah SWT. Semua itu karena ketahuilah mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari bangsa kalian. Maksudnya adalah kaum muslimin. Mereka melakukan sholat malam sebagaimana kalian melakukannya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila menyendiri dengan hal-hal yang diharamkan Allah, maka mereka melanggarnya. Jadi ada orang subhanallah di depan orang luar biasa solehnya, luar biasa solehanya. Tapi pada saat dia sendirian, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Jadi dia cuma berkedok saja di depan orang. Kata penulis, disebab lemahnya iman yang ke-19, sesungguhnya hal yang paling besar yang dapat menyebabkan hati seseorang menjadi lemah dan hina adalah perbuatan dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat dapat mencabut akar-akar keimanan dan dapat menimbulkan kerusakan dan kejahatan. Dan ia merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan di antara pengaruh perbuatan maksiat adalah lenyapnya ketaatan. Dan seandainya perbuatan dosa itu tidak mempunyai hukumannya, maka sungguhnya ia menghalangi seorang hamba untuk berbuat ketaatan atau ketaatan yang sedang terlintas. Lalu ketidaktaatan akan menghentikan ketaatan lain, kemudian menghentikan ketaatan ketiga, keempat dan seterusnya hingga habislah seluruh ketaatan disebabkan dosa-dosa. Padahal setiap ketaatan adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang memakan satu macam makanan kemudian menyebabkan ia sakit dalam waktu yang sangat panjang yang membuatnya tidak dapat memakan berbagai macam makanan yang paling baik daripada makanan yang telah ia makan dahulu. Dan kepada Allah lah kita berlindung. Kalau sekiranya perbuatan maksiat hanya merupakan faktor yang menyebabkan kehinaan seseorang di hadapan Tuhannya, maka itu sudah cukup. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapapun yang telah Allah hinakan maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Jadi kalau teman-teman naudzubillah berbuat dosa, cukup saja karena dosa itu kita sudah jauh dari Allah, maka itu sudah cukup kehinaan. Apalagi kalau sampai dihancurkan semua amal soleh kita hanya karena perbuatan yang satu itu. Ya. Jadi hanya karena melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, padahal dia tadinya orang soleh atau soleha dan tidak sempat taubat dari dosa itu, maka itu satu sudah cukup untuk menghancurkan amal-amal soleh yang dia kerjakan sebagaimana tadi hadis yang sudah saya bacakan di awal bahasan bab ini atau pasal ini. Perbuatan dosa yang sangat buruk dan bahayanya besar. Pembicaraan akan semakin panjang jika membicarakan tentang pengaruh buruk dan akibat-akibat keji yang sudah tidak diragukan lagi oleh setiap orang yang berakal sehat. Akan tetapi yang lebih buruk
lagi adalah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diketahui manusia, tidak diketahui oleh Allah, yaitu dosa-dosa khulwah atau dosa yang dilakukan oleh seseorang dan hanya Allah yang mengetahuinya, yaitu dosa-dosa yang menghanguskan iman, menghilangkan rasa malu seseorang ketika seseorang melakukan dosa yang tersembunyi dari manusia lain dan tidak tersembunyi dari Allah. Perbuatan dosa khulwah ini dapat menghancurkan benteng ketakwaan dan mengguncangkan bumi kebaikan dan menyebabkan porak-porandakan atau porak-poranda karena ia menyangka Allah SWT tidak mengawasinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tanda tanya, hal itu terjadi karena ia menganggap bahwa pengawasan manusia lebih besar sementara Allah baginya adalah pengawas yang lemah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui anggapan orang itu, maka Allah mencabut dari dalam hatinya kecintaan kepada ketaatan lalu menggantinya dengan kelemahan dalam beragama. Dan akibatnya adalah bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi walaupun pada lahirnya dia adalah orang yang konsisten. Ya, jadi subhanallah, orang bisa rasakan semua itu ya. Teman-teman kalau rutin menjaga amal soleh terus saja Anda kerjakan, maka dan Anda tinggalkan kemaksiatan, Anda tinggalkan kemaksiatan, Anda akan rasakan nanti tingkatan-tingkatan keimanan, rezeki-rezeki yang Allah limpahkan, banyak sekali kemudahan Allah berikan. Mirip seperti rincian daripada firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah dalam hidupnya dan dia juga akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Seperti itulah ya. Dan itu betul terjadi. Dan berapa banyak orang yang terharamkan dari banyak kebaikan karena itu. Karena justru dia membuka pintu kemaksiatan. Minimal sekali teman-teman sekalian, kalau orang buat pintu kemaksiatan, yang hilang pertama sekali dari dia adalah kenikmatan ibadah itu sendiri. Tidak ada kehusyuan, tidak ada semangat dalam menghafal Quran, dalam sholat malam, dalam sedekah, dalam baca Quran dan seterusnya. Akan hilang. Dia terus buat maksiat, maka bisa akan hilang semuanya, tercabut dari semua akarnya ketakwaan itu. Dan lebih parah lagi adalah ancaman tadi hadis yang sudah kita bacakan di awal, yaitu kata Nabi SAW, sungguh saya mengetahui bahwa atau aku mengetahui bahwa sebagian di antara umatku akan datang pada hari kiamat. Jadi ini dari kita, dari umat Islam, dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung Tihama yang berwarna putih. Dia besar sekali gunung-gunung itu. Lalu Allah menjadikan kebaikan itu debu yang berterbangan, tidak diterima. Sungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari bangsa kalian, dari kaum muslimin. Mereka melakukan sholat malam sebagaimana kalian melakukannya. Mereka juga tahajud loh, bukan tidak tahajud. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang apabila menyendiri dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka melanggarnya. Kata beliau, alangkah menyedihkan nasib yang menimpa seseorang yang melakukan ibadah bertahun-tahun lamanya hingga ibadahnya menjadi sebesar gunung. Kemudian apa yang terjadi? Allah menjadikan ibadah itu seperti debu yang berterbangan. Mengapa semua ini terjadi? Karena ia melakukan perbuatan dosa yang tak terlihat oleh manusia, akan tapi tak lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu berdoa seraya membaca dan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu agar aku takut kepadamu dalam keadaan terlihat maupun tak terlihat. Dan Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, ittaqillah haitsu ma kunt. Wahai Mu'adz, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Mu'adz untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan dilihat manusia maupun tidak. Dan dari Ibnu Sammak Al-Wa'id menulis wasiat kepada saudaranya yang berbunyi, maka aku wasiatkan kepadamu untuk selalu bertakwa kepada Allah yang selalu melihat rahasia batinmu dan mengawasi lahiriamu. Jadikanlah Allah selalu di dalam hatimu di setiap saat. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kedekatanmu darinya, kedekatannya darimu dan kekuasaannya terhadapmu. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, seharusnya setiap orang yang akan melihat sesuatu yang haram, ya, dia harus menyadari dan menanamkan serta meyakini dalam hatinya kalau sebelum dia lihat ya, objek daripada haram, ya, sesuatu yang haram itu, maka pengawasan Allah mendahului itu. Artinya begitu dia sebelum dia lihat pun atau pas dia lihat sudah dicatatkan sebagai sebuah pelanggaran. Ya, kalau dia sudah niatkan, kalau dia sudah lakukan ya, dia sudah eksekusi, dia sudah lihat kalau dia akan lihat sesuatu yang haram,
Pada saat dia lihat, maka Allah lebih dulu mengetahui dan mengawasi terhadap apa yang akan dia lihat itu. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, sungguh aku amat tersentuh ketika seseorang yang berakal dalam doanya, ia berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan musuhku bersenang-senang di atas penderitaanku. Lalu setiap musuhnya bersenang-senang di atas penderitaan dirinya, ia ditanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ia menjawab, ya, dia berbuat maksiat kepada Allah, maka musuhnya akan bersenang-senang di atas penderitaannya pada hari kiamat. Artinya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, ada orang kadang-kadang membaca doa, kalau teman-teman bisa dengar bunyinya begini, wa'udzubika min syamatatil a'da, atau maknanya seperti itu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari musuh bersenang-senang di atas penderitaanku atau menganggap remehku, gitu kan. Kata Yahya rahimahullah, ada orang baca ini, tapi dia lupa, dia bermaksiat kepada Allah setelah minta doa. Akhirnya musuhnya betul-betul bersenang-senang di atas penderitaannya. Dia kalau berperang dia kalah, dia kalau duel dia kalah semua dari semua lini dari musuhnya. Kenapa? Ternyata karena dia membuka pintu-pintu kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kekalahan bagi dia. Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam berkata, barang siapa yang mengkhianati Allah dalam khulwah, pas dia lagi sendirian atau kesendiriannya, maka Allah akan membuka tabir rahasianya secara terang-terangan. Diambil dari buku Al-Jawab Al-Kafi, karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi perkataan ini dalam sekali sebenarnya. Barang siapa yang mengkhianati Allah dalam khulwah, pas dia sendirian dia buat maksiat, dia tidak takut kepada Allah, maka Allah akan membuka tabir rahasianya secara terang-terangan. Maka orang yang berakal adalah orang yang selalu menempatkan Tuhannya sebagai pusat perhatiannya. Ia merasakan ilmu dan luasnya pengetahuan Allah SWT. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Maka tidak ada yang dapat menghapuskan keelokan iman kecuali perbuatan maksiat. Tidak ada yang melemahkan hati dan tubuh kecuali kemaksiatan. Dan ingatlah selalu wahai saudaraku, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 61. Ini penutupan dari pasal ini atau bab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'i wa la asghara min dzalika wal akbar. Wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun seberat zarrah atau biji atom di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Artinya, kamu tidak berada dalam satu keadaan apapun, Allah katakan. Baik itu keadaan baik atau buruk, ataupun kau membaca satu ayat dari Al-Quran, atau kau kerjakan pekerjaan apa saja. Kau dalam keadaan bagaimanapun, bahkan kau membaca Al-Quran satu ayat pun, atau kau mengerjakan pekerjaan apapun, baik itu baik ataupun buruk, kecuali semua sudah terawasi, diketahui oleh Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus selalu menyadari bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran pada saat sedang sendirian. Allahu a'lam.